Saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala. Ya, insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan. PSSI resmi memecat Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam konversi persnya di Jakarta memastikan STY sudah tidak berstatus sebagai pelatih Timnas Indonesia lagi. Erick mengatakan alasan STY dipecat PSSI diantaranya karena masalah komunikasi, strategi, dan kepemimpinan di Timnas Indonesia. Erick juga menyampaikan jika surat pemutusan kerjasama antara PSSI dan STY sudah disampaikan pada Senin lalu. Selain itu, Erick juga mengatakan kalau dinamika di Timnas Indonesia cukup kompleks. Erick pun menekankan perihal hubungan antara personal dalam membangun kekuatan sepak bola Indonesia. So, gimana menurut kalian? Komen. Perasaan gue kagak pernah buat salah sama negara. Gue bayar pajak, BPJS gue gak pernah nunggak, gue bukan. Tapi kenapa gue tetap kena batunya? Terutama buat Bapak Erick Thohir yang terhormat nih Pak. Mohon maaf kalau kata saya mah mending Bapak pecat-pecatin tuh bawahan-bawahan Bapak yang ada di BUMN. Itu saya bisa jamin netizen gak bakal ada yang marah ketimbang Bapak pecat Sinteyong. Ini sejujurnya saya gak ngikutin dan gak ngerti-ngerti amat Pak. Cuma gara-gara Bapak pecat Sinteyong, pacar saya Pak jadi gak mood seharian. Saya fit call, biasanya ada mukanya Pak. Ini kok cuma layar hitam doang. Saya tanya dong, yang kenapa? Token belum diisi. Ternyata dia bilang apa tahu Pak? Enggak, yang lagi berduka kehilangan pertama di 2025. Nyesek Pak hati saya, bukannya apa. Masalahnya kalau saya sakit nih Pak, yang sakit yang udah sampai gitu-gitu Pak. Saya cerita ke dia, dia cuma bilang apa? Minum air anget. Minum air anget. Coba Bapak bayangin, saya nih yang belahan jiwanya pacaran 5 tahun udah sakit yang begini, dia biasa aja. Kalau pacar saya bisa sampai segitunya sama Sinteyong, berarti seberapa besar cinta dia sama nih negara dibanding sama saya. Sakit. Lagian Bapak juga nih kenapa sih kagak ngasih aba-aba biar orang tuh siap-siap gitu. Masa gak ada one more notice-nya? Bapak yang bikin keputusan, saya yang gedubrakan. Saya yakin juga bukan cuma saya yang ngerasain Pak. Pasti banyak banget di luar sana nih cewek-cewek yang di bad moodin sama cowoknya. Nih bener, iris kuping. Nih, bercanda Pak. Oh ya karena Sinteyong dipecat. Why? Aneh. Gue lagi seneng-seneng MU seri lawan Liverpool, tiba-tiba Sinteyong dapat kabar dipecat. Kenapa? Ngapain diperpanjang kemarin kalau misalnya mau dipecat juga? Ngaco tau gak? Apa emang objektifnya? Objektifnya apakah kita menang UCL? Objektifnya apakah kita menyalip Liverpool Indonesia? Kan gak kayak begitu objektifnya. Ini aneh. Masa lu pikir pakai logika pelatih yang habis ini buat masuk ngeganti gak ada friendly sama sekali, langsung kualifikasi. Ayolah pakai otak. Katanya AFF bukan target, kok dipecat? Gimana sih? Abis ini pelatih next ini apa nih? Benchmarknya apa? Wah kan, kalau misalnya apakah lo harus menang UCL, apa harus menang treble? Gimana nih? Apakah Piala Dunia harus masuk semifinal gitu? Ngaco nih lama-lama nih main pecat-pecat aja. Siapa yang menggantinya? Ten Hag katanya kan? Capek. Please, Erik Ten Hag, please. PSSI kan udah nih putus kontrak sama Sinteyong nih. Padahal menurut gue tuh sayang banget ya. Minimal tuh sampai kualifikasi Piala Dunia tuh beres. Soalnya gimana caranya coba? Buat nyatuin pemain Eredivisie, terus Liga 1, terus Serie A, terus sama pemain dari mana lagi? Australia, Cina, Belanda, Rusia, Kamboja, mana lah pokoknya itu. Dalam waktu 3 bulan, siapa yang bisa? Nah kalau misalnya mau ganti, terus kan dibilang kalau penggantinya itu adalah orang Belanda nih, isu-isunya. Kenapa nggak Erik Ten Hag? Nganggur tuh dia tuh. Biar sama gitu loh antara pelatih sama ketua PSSI. Ketua PSSI kan ET nih. Nah, pelatihnya nanti ETH gitu. Mumpung Erik Ten Hag nganggur nih. Kalau nggak Jurgen Klopp juga boleh dah. Nganggur juga tuh orang tuh. Atau nggak Pep Guardiola daripada kalah mulu di Manchester City kan. Menurut kalian siapa? Siapa yang paling cocok buat gantiin STY? Sebenarnya gue pengennya STY itu kepanjangannya stay kan.
Harus begitu. Coach Sintayong resmi dipecat dan digantikan sama Patrick Kluivert. Ini upgrade apa malah downgrade sih? Coba yuk sini kita bahas, let's go, mari kita cek. Sumpah ya, hari ini banyak banget kejutannya. Tadi siang jam 12 gue nonton langsung live streamingnya press conference dari Pak Erik, ketum kita untuk pemutusan kerjasama dengan Coach Sintayong. Sorenya tadi ada berita dari Fabrizio Romano mengatakan bahwa yang gantiin adalah Patrick Kluivert. Ini mungkin banyak yang belum tahu dia siapa. Yang jelas sebagai pemain sepak bola dia adalah seorang legenda. Lumayan banyak prestasinya. Banyak melanglang buana di beberapa klub Liga Top Eropa. Ada di Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Dan prestasinya cukup oke dengan 120 gol nih di Barcelona. Tapi sebagai pelatih, nah ini yang harus kita pertanyakan. Coba kita lihat datanya. Untuk lisensi kepelatihan memang sudah lisensi Pro Continental, sama seperti Coach Sin, atau bahkan Pep Guardiola juga sama ya, lisensi Pro Continental. Tapi track recordnya, dia pernah menjadi manajer di Akademi Barcelona. Terus di Timnas Curaçao dia sebagai pelatih interim. Yang paling baru nih, di 2023 nih, dia ngelatih salah satu klub Turki, Demirspor, sebagai pelatih kepala. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa Kluivert yang benar-benar jadi pelatih kepala tuh hanya di Demirspor doang. Sisanya itu banyak yang menjadi sebagai asisten pelatih, hanya manajer, ada pelatih interim doang. Dan di Demirspor ini prestasinya kayaknya B aja, dicoba lihat ya. Nih statistik dia di Demirspor, baru aja di Depak, dan waktu ngelatih selama setahun itu dia mendapatkan 8 kemenangan, 6 seri, dan 6 kali kekalahan. Mungkin kalau gue bilang satu-satunya karir dia yang bagus sebagai pelatih itu pas jadi asisten pelatih Timnas Belanda. Waktu pelatihnya Louis van Gaal. Karena waktu itu bisa membawa Timnas Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014. Tapi ya gitu, di situ dia sebagai asisten, bukan pelatih utama. Oh my god. Oke, kalau gue nonton tadi live streamnya, Pak Erik bilang problemnya itu 3. Masalah komunikasi, mungkin karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh Sintayong, yang nggak bisa bahasa Inggris dan Indonesia. Apalagi Belanda, karena mayoritas kita kan diaspora dari Belanda. Makanya Pak Ketum tuh cari pelatih dari Eropa, bahkan spesifik dari Belanda. Tapi nggak gini juga nggak sih? Kayak ini pelatihnya baru. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan alasan kedua Pak Erik tuh masalah taktik. Tadi gue cek formasi kesukaannya Kluivert memang 4-2-3-1 sih. Formasi yang notabene itu paling cocok sama orang-orang dari Belanda, which is Eropa, dengan gaya total footballnya. Oke, semua punya resiko. Gua nggak tahu ini pure pemikiran PSSI supaya kita benar-benar bisa lolos Piala Dunia atau yang katanya banyak banget komen-komen yang gue baca apa mafia. Semoga enggak ya teman-teman semua ya. Gua nggak mau memperkeruh suasana. Gue pengen benar-benar timnas kita tuh masuk Piala Dunia. Bagaimanapun caranya, semoga ini jalan yang terbaik. Tapi nggak tahu juga sih. Bagaimana menurut kalian guys? Ngeri. Selamat. Selamat untuk mafia, kalian menang. Sumpah nyesek. Bayangkan yo, ada seseorang yang menemani mulai minus ditemani sampai prospeknya itu bagus, terus kalian ditinggalkan. Yo ini Sintayong. Dan ini adalah hari yang menyedihkan buat para lelaki, khususnya penggemar sepak bola Timnas Indonesia. Sumpah, ya ikut katin nangis tapi gak bisa loh. Selamat mafia, kalian menang. Sumpah, pergantian pelatih di saat momen match penting beberapa bulan mana itu gambling sekali. Itu gak bisa berkata-kata aku. Bayangin rek, STY itu mulai Indonesia minus era kegelapan sampai sekarang pusrek, dan posisinya pun di round 3 kualifikasi Piala Dunia masih oke ya kan. Kans untuk lolos ya ono. Mek gara-gara Piala Ciki, AFF, Mafia, gak apa-apa wis. Kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia dukung PSSI dengan syarat pergantian pelatih ini harusnya bisa membawa Indonesia lolos ke round 4 atau bahkan harus lolos ke Piala Dunia. Kalau sampai itu gak terrealisasikan, mateng kon sumpah PSSI. Gak koro aku. Ya semoga iki gak blunder ya. Dan untuk Sintayong, saya mewakili pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak, jangan kapok dengan negara ini. Mafia.